Shalom Aleihim, Bisem Yeshua Hamasiah, salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bersama saya Pendeta Henry Tandianta MBS. Saya ditanya ini yang ringan-ringan saja ya. Begini judulnya, iman level babi ngepet, saudara ya. Ya, sudah pernah dengar babi ngepet? Ya. Iman selevel babi ngepet, saudara-saudara ya. Jangan sampai terjadi, ini saya bicara Kristen loh ya, di kekristenan orang percaya babi ngepet, apalagi pendeta gitu. Pendeta sampai berdoa untuk babi ngepet katanya. Ya, diusir itu. Dalam nama Yesus Kristus babi ngepet berubah. Jangan sampai, saudara-saudara ya. Iman kok cuman level babi ngepet ya, jangan sampai ada pendeta yang terlibat urusan babi ngepet. Itu iman paling, saya harus mengatakan apa ya, iman paling rendah, saudara ya. Katanya pendeta, katanya hamba Tuhan, kok percaya babi ngepet loh. Itu iman paling rendah ya. Ini Pak HTD ini bisa saja ini ya, ngomongnya kemana, yang jadi sasaran tembak siapa? Loh, enggak, saya ngomong kok ya, sebab yang nanya orang Kristen ini ya, orang Batak, siapa sih? Pak Situmeang ya. Pak Situmeang nanya Pak Pendeta HTD, bahas dong tentang babi ngepet katanya sedang viral ya. Saya pesen jangan sampai seorang pendeta malah jadi promotor atau jadi pokoknya promotornya lah yang soal babi ngepet ya. Saudara-saudara, 2 Timotius 4 ayat 3, karena akan datang waktunya orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat ya. Mereka akan mengumpulkan guru-guru palsu ya, pendeta-pendeta palsu lah ya, untuk memuaskan keinginan mereka ya. Ayat 4, mereka memalingkan telinga dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng ya. Pendeta bikin dongeng ya. Babi ngepet itu kan awalnya dari dongeng ya. Ada orang kehilangan uang ya. Lalu pendeta ini ya, jangan sampai ini ya, pendeta ini jadi motornya. Kita bikin cerita yuk babi ngepet gitu. Ya, lokasinya di kota ya. Di kota kan mana ada babi. Ya udah kita beli babi lewat online. Ya. Misalnya seperti itu. Jangan sampai pendeta yang jadi motor urusan percaya babi ngepet. Ya. 1 Timotius 4 ayat 7, tetapi jauhilah tahyul dan dongeng nenek-nenek tua. Obatnya apa sih sebenarnya supaya kita itu tidak percaya kepada iman yang paling rendah, yaitu percaya tahyul ya. Ayat 8, 1 Timotius 4 ayat 8, beribadahlah ya. Latihlah dirimu beribadah. Sebenarnya solusinya cuma satu. Kalau kita masih punya iman paling rendah, yaitu percaya pada tahyul, dongeng-dongeng nenek tua. Ini ayat Alkitab loh. 1 Timotius 4 ayat 7. Tetapi jauhilah tahyul dan dongeng-dongeng nenek tua ya. Anda yang masih percaya tahyul, apalagi ada pendeta yang masih percaya tahyul, lalu jadi motor buat skenario babi ngepet ya toh. Jawabannya adalah latihlah dirimu beribadah. Simple. Kalau kita beribadah berguna ya, dalam segala hal mengandung janji untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang kelak di Yerusalem baru, di surga. Ayat 9, perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Saudara, Pak yang nanya, Bapak yang dari Batak yang nanya ya, bagaimana tentang babi ngepet? Saya sebagai hamba Tuhan ya, sebagai pendeta ngasih tahu yang benar. Menurut Alkitab itu disebut tahyul, dongeng nenek-nenek tua. Misalnya apa? Babi ngepet,
kuntilanak. Babi ngepet ini satu grup dengan tuyul. Anda pernah dengar babi ngepet, tuyul, terus apa lagi ya? Satu lagi ya. Sudahlah, dua itu aja lah, babi ngepet sama tuyul. Kerjaannya ini dongengnya nyolongin duit. Ya. Jadi kalau tetangga-tetangga pada uangku hilang, jangan sampai pendeta bikin skenario babi ngepet atau skenario tuyul. Ya. Kedua, misalnya contoh kuntilanak. Kuntilanak ini kerjaannya menyesatkan transportasi ya, sopir disesatkan kuntilanak, tiba-tiba lihat cewek terus ngikutin itu cewek ya. Ojek-ojek itu juga sering disesatkan oleh kuntilanak. Kemudian genderuwo. Genderuwo ini kerjaannya menghamili gadis-gadis. Belum lagi nanti pocong ya toh, pocong arwah. Ini nakut-nakutin. Itu semua adalah tahyul, dongeng-dongeng nenek tua. Ya. Jadi jangan sampai orang Kristen punya iman paling rendah ya toh. Pakai ayat-ayat lagi ya toh. Pakai ayat Alkitab, aku menengking engkau, babi ngepet gitu. Ya. Ntar dulu Pak HTD ini maksudnya apa ini? Ya jangan sampai orang Kristen jadi motor ya toh, bikin skenario babi ngepet lalu pakai ayat-ayat ya toh. Ayat-ayat kitab suci Alkitab dipakai untuk nengking-nengking babi ngepet. Ngomongnya ke sini yang kena sasaran ke sana itu Pak HTD itu. Wah. Ya, jangan sampai ya orang Kristen ya babi ngepet, kuntilanak, genderuwo, pocong, di masing-masing daerah beda-beda ya. Itu semua tahyul, dongeng ada ayat Alkitabnya loh ya. 2 Timotius 4 ayat 3 dan 4 ya. Itu memalingkan telinga kepada kebenaran dan membukanya bagi dongeng. 1 Timotius 4 ayat 7, jauhilah tahyul dan dongeng-dongeng nenek tua. Caranya dengan beribadah ya. Beribadah kepada Allah yang benar, yaitu Yesus Kristus. Gitu ya. Ya mosok Kristen imannya paling ngegron, paling mendasar ya toh, paling rendah, beriman pada tahyul ya. Lalu memelintir ayat, bikin skenario ya. Jangan sampai ya orang Kristen jangan sampai percaya kepada yang beriman kepada paling rendah, beriman pada tahyul gitu. Mosok pendeta masih bisa dikerjain pakai babi ngepet, tuyul, apalagi kuntilanak, genderuwo, pocong gitu. Ya, Kristen nggak mengenal itu semua ya. Ya tapi buktinya ya orang-orang Kristen percaya itu babi ngepet tuh. Ya, percaya tuyul lagi. Itu semua tahyul, itu iman paling rendah ya. Ya, iman level babi ngepet ya. Iman Kristen levelnya babi ngepet. Ikut sekolah Alkitab supaya kita tahu ya. Kita tahu ini semua ya. Kita jangan sampai ya orang Kristen terlibat di dalam urusan-urusan soal babi ngepet, kuntilanak, genderuwo, tuyul dan sejenisnya. Ikut sekolah Alkitab supaya tahu paham kebenaran Alkitab ya. Segala hormat kemuliaan untuk Yesus Kristus, satu-satunya Allah yang benar. Allah segala masa, sebelum segala abad, sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin.